videonya itu kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Siapa bilang orang buta itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat. Hanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur kalau memang udah ingat disabilitas, ya kalau dulu bisa. kan udah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak, aku cuma satu nggak bisa apa? Nggak bisa terbang aja. Dalam itu ruangan itu cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak prok deh sadar udah tembok. Ya kan gitu, Gus. Maksudnya gini, ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang dari kaca. Ya berdiri ya bisa lah. Dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita Iya. ya pastilah. Kok udah tahu? Ya hafal kan Udah namanya. hafal. Ya hafal kan ada yang hafal. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma satu kursi dengan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu nggak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul nggak, Gus? Betul. Oke, kita sepakat yang pembayaran 15 miliar ke PD itu jangan dikaitkan dengan Bu Elsa ya, karena udah ada tanda coretan dan parat dari klien. Iya, transfer yang ke VD itu nggak ada kaitannya dengan Ibu Elsa Sarip. Ibu Elsa kalau memang mau hitungan seperti itu. Jadi diperjelas dulu bahwa kesepakatan di sini mau hitung-hitungan dulu nih, ya. Ya bisa, maksudnya gini, dibuktikan Iya. berapa uang yang dia transfer ke Ibu Elsa, berapa sesuai dengan kontrak, sesuai atau tidak. Jangan lebih tinggi yang ditarik daripada yang dikontrakkan. Nah, itu aja dengan bukti tapi ya. Oke, jadi ini Senin 22 Juli ya. Oke. Jadi yang lewat itu nilainya beda dengan hari Ya, ini. kita Karena lihat. dipisahkan. Diukur. Oke, ya oke. Itu dulu sementara ya. Oke, dikurangi yang punya PD dulu, dikurangi 15. Itu benar sudah diminta untuk dibayar Bang Farhat waktu itu. Jadi Farhat bilang, Pak Andi, oke, saya bayar yang member yang ini. Nah, ini uangnya saya transfer ke rekening Pak Andi. Saya langsung bilang stop, jangan ke rekening saya, kecuali kalau Farhat mau bayar semuanya, boleh ke rekening saya. Tapi kalau masih member yang datang aja, silakan langsung Pak Farhat. Nah, saya gituin. Dia menjanjikan akan transfer ke saya, tapi yang datang ini karena mendesak, dia butuh, sehingga dia minta secara langsung hari itu juga. Terus dia bilang Farhatnya oke, nanti ya saya transfer melalui rekening Pak Andi hari Senin. Waktu itu kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu, saya lupa itu. Nah, dia bilang nanti hari Senin atau paling lambat hari Selasa. Tapi saya langsung tolak tadi kayak gitu. Saya nggak mau ya peser pun masuk ke rekening saya, karena nanti ya teman-teman member UMKM curiga bahwa saya udah nerima gitu. Jadi saya nggak mau seperti itu. Hanya Andi ini aja yang nekat. Udah stres dia. Mereka itu adalah penjahat liar yang hanya ingin mempermalukan Ibu Elsa Sarip. Sampai-sampai nyari saya di rumah. Kalau saya menerima uang 80 miliar, ya sekarang ya itu hak saya dong sebagai pengacara. Mana buktinya kirim uang ke saya, mana? Ya kan? Kalaupun ada dia transfer ke Bu Elsa itu jasa lawyer, ada kontraknya. Jadi nggak usah didengar orang kayak gitu. Saya cuma menanggapi singkat aja. Mana ada maling mengakui kesalahannya. Yang kedua, mana ada maling teriak maling. Ibaratnya kami ini yang dimaling, lalu kemudian kami juga yang dipenjarakan. Waduh, sangat lucu sekali pernyataan dari seorang yang hebat seperti Bang Farhat. Apa bisa dibantah kalau ada videonya? Itu aja. Ya, saya kira kalau dia bantah lalu kemudian videonya ada, ini bisa nggak? Ada nggak aplikasi yang bisa membuat seperti itu, halusnya video gitu loh? Ada pertemuan gitu dan ya suaranya juga Bang Farhat di situ gitu. Oke, kalau persoalan polisi, emak-emak UMKM ini trauma sebenarnya. Ya trauma. Hukum di sini kalau itu tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada beberapa emak-emak ya UMKM yang sudah laporan dari beberapa tahun yang lalu tapi nggak berjalan. Bahkan saya sendiri juga udah laporan tapi nggak jalan juga karena memang pihak daripada yang memberikan dana tersebut yang mentransfer nggak bisa diambil keterangannya karena di luar negeri. Makanya Farhat masih pede karena dia tahu bahwa yang memberi dana itu nggak bisa diambil keterangannya.
Tapi suatu saat nanti insya Allah akan bisa diambil juga keterangannya. Ini pesan buat Farhad, buat Elsa, ayo ya mari segera dong ini kan selesaikan daripada nanti datang semua tuh ya dari luar kota juga akan datang gitu. Kita akan undang ratusan mungkin yang akan turun, kami akan siapkan pemberitahuan izin demo lah istilahnya gitu kalau masih berlarut-larut. Ayolah, gentle, pertemuan, kami bisa nerima kok kalau memang itu bisa Anda buktikan. Karena bukti yang sama kami juga cukup, ya cukup yang bisa membuktikan bahwa memang dana itu ada. Bahkan di pertemuan yang lalu itu sudah ya selisih daripada fee lawyer itu ada yang disebutkan Bang Farhad. Nah, jadi dia itu dibodoh-bodohin sama si Andi. Andi, ketahuan lu itu biang kerok masalah ini gitu. Kamu itu gini nih, kamu tuh nagih India, nagih kan nakut-nakutin India. India kasih lu duit kan. Nah, sekarang lu punya tugas, lu bilang sama India seolah-olah Elsa yang nipu orang. Padahal lu mengalah perhatian gitu. Padahal versi India lu nggak boleh nagih lagi karena pengadilan dia udah bebas. Artinya uang lu itu untuk pembelian slot iklan. Ya kalau siapa suruh mau ketipu dulu dibilang beli slot iklan dapat hadiah investasi kemudian dapat uang kembali, ya kan? Ya udahlah, ini persoalan gampang kok gitu. Kalau memang kamu merasa kamu ditipu, ya siapa yang nipu? Kalau India nipu ya tagih sama India. Jangan gara-gara Andi bawa ini ada surat bukti transfer. Ya memang ada bukti transfernya. Buktikan aja kalau itu uang penipuan. Silakan. Terus kalau yang lu laporin Elsa Sharif sama Pidi Galenso, kenapa gue yang didatangin? Betul nggak? Saya kan lawyer mereka. Tunggu waktunya. Kau di penjara, Andri. Kau di penjara. Percayalah sama saya. Dan lama-lama ketika klien ini pada sadar bahwa uang menagih itu bukan kepada Elsa Sharif atau kepada Pidi atau kepada Farhad, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Saya hadapi dengan klarifikasi. Gue nggak takut, gue datang. Dan ibu-ibu itu udah gue laporin ke Polres, tinggal pemeriksaan saja. Kita minta kepolisian untuk segera menindak Andi, dan kalau bisa ditangkap. Tiap hari dia bikin seperti ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.